di belakang tadi teruskan Pak Dedi ya. dan ini kita bagian saware menang saware di situ ini kayak nama ini mungkin dijajapkan. Calon Bupati Purwakarta, Om Zen, penerus kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, unggul tipis dari Hidayat STHI, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yang tak lain adalah sahabat Om Zen sendiri. Sementara di posisi ketiga, Lutfi Bamala, yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Purwakarta, terus menyusul perolehan angka. Adapun Bupati Petahana, Ambo Ane Ratna Mustika, berpuas diri di urutan keempat dengan suara yang minim, disusul posisi buncit Haji Aming sang wakil bupati. Angka-angka di atas adalah polling yang diselenggarakan oleh akun anonim menggunakan aplikasi atau web pollingkita.com. Sebagian ahli IT mensinyalir bahwa polling tersebut dibuat oleh salah seorang yang namanya tercantum dalam 3 besar raihan suara polling tersebut. Sebagian ahli IT juga menyebut bahwa polling tersebut banyak disusupi bot atau rekayasa komputer. Namun begitu, di sela-sela kegiatan menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj di Desa Salam Jaya, Kecamatan Pondok Salam bersama Kang Deddy Mulyadi, Om Zen berterima kasih kepada orang yang telah memilih dirinya dalam polling tersebut. Om Zen berpendapat bahwa untuk sekedar hiburan, dirinya menjadikan polling tersebut sebagai bagian dari introspeksi diri bahwa sejauh mana namanya dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Purwakarta. Namun sebagai orang yang baru pertama kali berniat dan terjun dalam gelanggang kontestasi pilkada tingkat Kabupaten Purwakarta, Om Zen belajar dari Kang Deddy Mulyadi bahwa ikhtiar sesungguhnya setelah kita sempurnakan dengan doa, yaitu kita memaksimalkan silaturahim kepada warga. Menemui orang, komunitas, kelompok masyarakat, kampung, dusun, desa atau kecamatan adalah langkah nyata dan gerakan efektif yang dilakukan Om Zen untuk meraih simpati. Gerakan semacam itu telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi semasa ia menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Saban waktu Kang Deddy Mulyadi turun ke pelosok kampung untuk menemui warga dari lapisan masyarakat. Pada saat itu, Kang Deddy Mulyadi datang begitu saja, tanpa embel-embel memberitahu atau acara formal seremonial. Kang Deddy Mulyadi ujug-ujug hadir di kampung, di dapur warga atau di majelis pengajian. Cara seperti itu sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada warga, tidak saja dalam rangka kontestasi politik, namun sebagai upaya pendekatan untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat jika kelak sudah menjadi pemimpin atau bupati. Cara yang sama dilakukan oleh Om Zen untuk sosialisasi kepada masyarakat, mulai menghadiri pengajian, hajatan, maupun kegiatan temporal untuk membantu warga yang mengalami musibah. Bahkan Om Zen sekarang sibuk mengisi ceramah di berbagai kegiatan rajaban. Walaupun awalnya Om Zen menolak lantaran khawatir berimbas pada porsi ustadz yang biasa ngisi, namun sesekali untuk mengabulkan permintaan warga, Om Zen akhirnya berubah menjadi ustadz dan berceramah. Apakah Om Zen bisa berceramah? Tentu saja bisa, bukan hal yang susah. Mungkin orang kaget melihat penampilan Om Zen selama ini yang biasa saja dan agak selengean, namun rupanya ia bisa berceramah. Sesungguhnya tidak harus kaget, sebab latar kehidupan Om Zen lekat dengan kultur agamis di keluarganya. Om Zen, yang nama aslinya Saipul Bahri, merupakan anak dari Kiai Haji Zaini dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Secara latar studi, Om Zen meraih gelar sarjana agama dari STAI Miftahul Huda Kabupaten Subang. Om Zen pada masa belajar di perguruan tinggi aktif di organisasi ekstra universiter, yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat dengan HMI dan Lembaga Dakwah Kampus atau disingkat dengan LDK. Sepulang kuliah, Om Zen mengisi secara rutin di 3 majelis taklim berlainan desa. Untuk kegiatan lain, ia kerap diundang berceramah pada acara-acara rajaban, maulidan, dan perayaan hari besar Islam lainnya. Hanya saja setelah tamat kuliah
dan menjadi sarjana, Om Zen lebih memilih untuk aktif sebagai pengusaha ketimbang menjadi ustadz atau penceramah. Maka tak heran, latar Om Zen di masa lalu itu menjadi bekal bagi dirinya jika sewaktu-waktu ia dibutuhkan oleh masyarakat untuk naik ke panggung memberikan ceramah. Om Zen serius untuk terjun ke gelanggang politik Purwakarta, bukan tanpa sebab. Pertama, ia diberi amanah oleh Kang Deddy Mulyadi untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dalam mewujudkan Purwakarta istimewa. Kemudian Om Zen juga merasa perlu bahwa Purwakarta butuh perubahan, utamanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan otonomi pedesaan. Lalu mengapa Om Zen menyandingkan dirinya dengan Kang Deddy Mulyadi? Bahkan dalam tagline, beliau menulis soal meneruskan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, ngurus lembur nata kota Purwakarta istimewa. Sebab Om Zen menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi selain sahabat, Kang Deddy Mulyadi adalah sosok kakak sekaligus guru yang Om Zen pahami memiliki gagasan cemerlang soal pembangunan. Di luar sana banyak yang membisiki Om Zen agar tidak membawa embel-embel nama Kang Deddy Mulyadi. Namun Om Zen tersenyum saja, sebab orang tersebut sesungguhnya tidak paham siapa Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya. Kini Om Zen sering turun ke lapangan dibarengi oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan setiap kali turun ke lapangan, Kang Deddy Mulyadi selalu bilang ke masyarakat agar mendukung Om Zen sebagai penerus Kang Deddy Mulyadi untuk Purwakarta istimewa. Gencarnya Om Zen melakukan penjajakan diri sebagai bakal calon Bupati Purwakarta. Penerus Kang Deddy Mulyadi menuai ragam komentar. Sebagian besar masyarakat mendukung penuh, apalagi tahu di belakangnya ada Kang Deddy Mulyadi yang sudah teruji. Namun ada 1-2 politisi atau aktivis yang nyinyir, bahkan mempertanyakan soal nasib Om Zen setelah jadi bupati nanti. Salah satu aktivis di Facebook mengatakan bahwa disokongnya Om Zen sebagai Bupati Purwakarta dikhawatirkan bernasib sama dengan Ambu Ane Ratna Mustika menjelang akhir kekuasaan. Khawatir Om Zen nanti dicampakkan bahkan tak didukung lagi oleh Kang Deddy Mulyadi. Padahal kita tahu, jangankan urusan politik, urusan keluarga saja Ambu Ane Ratna Mustika sudah tidak mau berhubungan lagi dengan yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Ambu menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi dan menyia-nyiakan suami yang menyokong dan membiayai Ambu Ane Ratna Mustika hingga kini menjadi Bupati Purwakarta. Maka wajar Kang Deddy Mulyadi istikharah dan mencari penerus kepemimpinan beliau, dan akhirnya ia menjatuhkan pilihan kepada Om Zen. Sebab Ambu belum tentu mau didukung oleh Kang Deddy Mulyadi. Disapa lewat WA saja jarang dibalas dan malah diblokir. Tentu dukungan Kang Deddy Mulyadi kepada Om Zen tersebut bukan untuk berhadap-hadapan dengan Ambu Ane Ratna Mustika. Kang Deddy Mulyadi hanya mendukung orang yang mau dan bersedia meneruskan tampuk kepemimpinan beliau saja di Purwakarta. Sebab untuk Ambu Ane Ratna Mustika, beliau kini sudah hebat dan berkuasa sehingga tak perlu lagi sokongan dan dukungan dari Kang Deddy Mulyadi sebagai suaminya.